Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini ya, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Bisa berkumpul di tempat ini, di Zoom kali ini, kita akan membahas materi tentang plasenta previa ya. Nah, ini dari cover depan saja sudah kelihatan ya, bahwa plasenta previa itu plasenta ya, ini bisa lihat ya, itu plasenta yang berada atau menutupi jalan lahir ya. Oke, kita masuk di slide. Nah, adapun definisi plasenta previa ya, di mana plasenta previa artinya plasenta di depan atau previa itu depan. Artinya plasenta yang berada di depan daripada janin yang hendak keluar. Jadi dia posisinya plasenta baru janin ya. Jadi dia menutupi jalan lahir. Nah, plasenta previa sendiri adalah posisi plasenta yang berada pada segmen bawah uterus, baik posterior maupun anterior, sehingga perkembangan plasenta yang sempurna menutupi atau sangat dekat dengan os interna. Ya, selanjutnya, nah kita bisa lihat di sini ya, ada klasifikasi plasenta. Ada plasenta previa totalis atau komplit, ada plasenta previa parsialis. Nah, ada juga plasenta previa marginalis, ada juga plasenta previa letak rendah. Adalah plasenta yang berimplementasi pada segmen bawah rahim, demikian rupa sehingga tepi bawahnya berada pada jarak lebih kurang 2 cm dari ostium uteri internum. Nah, jarak yang lebih dari 2 cm dianggap plasenta letak normal. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ada plasenta partial, komplit, dan marginalis ya. Ini ada 3 bentuk posisi ya. Komplit berarti dia menutupi sebagian ya. Oke, sampai sini paham ya? Iya, Paham. Bu. Selanjutnya. Ya. Di mana etiologi dan faktor resiko. Nah, kalau berbicara etiologi berarti erat hubungannya dengan faktor resiko. Nah, penyebabnya belum diketahui secara pasti ya. Varkulisasi desi2 yang tidak memadai yang mungkin terjadi karena proses radang maupun antropi. Nah, sementara resikonya wanita dengan umur 35 tahun 2 kali lebih besar dibanding dengan umur kurang dari 35 tahun. Multigravida 1,3 kali lipat lebih besar daripada primigravida. Sementara wanita dengan riwayat abortus 4 kali lebih besar dibanding dengan tanpa riwayat abortus. Sementara riwayat seksio tidak ditemukan sebagai faktor risiko terjadinya plasenta previa. Ya, sampai sini paham ya? Saya rasa slide-nya cukup jelas. Nah, adapun patofisiologi, yaitu plasenta previa sendiri adalah implantasi plasenta di segmen bawah rahim sehingga menutupi kanalis serviks. Nah, dan mengganggu proses persalinan dengan terjadinya perdarahan. Jadi, implantasi plasenta di segmen bawah rahim dapat disebabkan pertama, endometrium di fundus uteri belum siap menerima implantasi. Kedua, endometrium yang tipis sehingga diperlukan perluasan plasenta untuk mampu memberikan nutrisi janin. Yang ketiga, Villi chorealis pada chorior left pada persisten. Ya, kita bisa lihat di mana faktor-faktor yang dapat meningkatkan kejadian plasenta previa. Ada namanya faktor umur, ada faktor peritas, ada faktor endometrium yang cacat. Kalau faktor umur itu umur muda karena endometrium masih belum sempurna, sementara umur di atas 35 tahun karena tumbuh endometrium yang kurang subur. Sementara kalau faktor paritas, pada paritas tinggi kejadian plasenta previa makin besar karena endometrium belum sempat tumbuh. Selanjutnya, kalau endometrium yang cacat, bekas persalinan berulang dari jarak yang pendek. Selanjutnya, bekas operasi, bekas kuret, dan plasenta manual. Nah, manual plasenta ya di sini maksudnya. Selanjutnya, perubahan endometrium pada mioma uteri atau polip dan pada keadaan malnutrisi. Selanjutnya, dia posisi plasenta normal dan plasenta previa ya. Jadi di sebelah kiri itu plasenta normal, jadi plasentanya berada di fundus. Sementara kalau plasenta previa itu plasenta previa yang berada di
bagian tepi bawah ya. Nah, di bawah dia menutupi jalan lahir ya. Di bagian uterus ya. Kita lanjut di slide selanjutnya, posisi plasenta. Ada 3 posisi. Yang sebelah kanan ujung itu menutupi seluruh. Nah, kalau yang di tengah itu sebagian. Kalau yang di ujung sana tepi, ya. Nah, klasifikasi plasenta previa totalis. Nah, di mana plasenta menutupi total seluruh, ya. Plasenta previa partialis. Nah, plasenta menutupi sebagian. Plasenta previa marginalis, bagian pinggir plasenta berada di pinggir. Dan plasenta letak rendah, bagian pinggir plasenta dekat dengan pinggir. Habis itu ada namanya fasa previa. Pembuluh darah janin berjalan menyeberangi ketuban dan melewati OIU. Ya, saya rasa jelas. Nah, ini kelainan letak plasenta ya. Ini kita bisa lihat seluruh, sebagian, tepi, dan menutupi. Ya, ini dia pelekatan plasenta ya. Ini bisa dilihat posisinya. Ya, posisi perlekatannya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya cara menarik diagnosa plasenta previa. Pertama kita lakukan anamnesis, yang kedua kita pasti harus melakukan pemeriksaan fisik, yang ketiga kita inspeksi palpasi, yang kelima penentuan plasenta langsung, yang keenam peraban fornix, dan ketujuh penentuan plasenta secara tidak langsung. Ya, kalau penentuan plasenta secara tidak langsung ini bisa dilakukan alat-alat mendukung seperti USG. Oke, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut slide. Adapun penata laksanaannya yaitu kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang kemudian berhenti. Belum ada tanda-tanda infartu, keadaan umum ibu cukup baik, HB ya, maksudnya HB-nya normal. Janin masih hidup. Ya. Selanjutnya rawat inap, tirap baring, antibiotik, pemeriksaan USG bila perdarahan berhenti dalam waktu mencapai 37 minggu, masih lama, bisa dilakukan rawat jalan. Jika perdarahan berulang, pertimbangkan manfaat resiko ibu dan janin untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dibanding dengan terminasi kehamilan. Ya, oke lanjut. Terapi aktif, rencana terminasi kehamilan, janin matur, janin mati atau menderita anomali atau keadaan yang mengurangi keberlangsungan hidupnya ya. Pada perdarahan aktif dan banyak segera lakukan terapi tanpa memandang malnutrisi. Jika terdapat plasenta dengan retak rendah ya, persalinan perpaginan masih memungkinkan jika tidak memungkinkan dilakukan sesio cesaria. Jadi kalau plasentanya memang menutupi seluruh, berarti harus dilakukan tindakan SC. Tapi kalau cuman berada di tepi dan memang kondisinya tidak membahayakan, tidak memicu terjadinya perdarahan, bisa dilakukan persalinan normal. Nah, pertolongan persalinan seksio merupakan bentuk pertolongan yang banyak dilakukan. Salah satunya adalah kuman Willett-Gauss, versi Bratton Hicks, pemasangan kantong karet, ya. Ya. Oke, selanjutnya komplikasi. Adapun komplikasinya, episode perdarahan berat dapat terjadi setiap saat dan selama perdarahan ini janin dapat mati karena hipoksia. Sudah tahu semua hipoksia ya? Nah, setelah lahir mungkin terjadi perdarahan postpartum, segmen bawah uteri kurang didukung oleh jaringan vena. Bisa mengakibatkan anemia dan parahnya itu bisa mengakibatkan shock ya. Ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk plasenta previa? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Baik, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan, cukup jelas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.